Assalamualaikum teman-teman kelas 1. Kita belajar tematik lagi ya. Kita akan belajar tema 6, subtema 3, pembelajaran ke-1 dan kedua ya. Halo teman-teman kelas 1 yang ada di rumah. Apa kabarnya nih kalian semua? Miss harap teman-teman semua sehat selalu ya. Dan jika ada teman-teman yang sakit, semoga segera diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, seperti biasa, kita akan membaca doa terlebih dahulu. Mari angkat kedua tangan teman-teman dan kita akan membaca doanya bersama ya. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, give me knowledge and intelligence. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah ya teman-teman, kita sudah mengawali pembelajaran hari ini dengan membaca doa sebelum belajar. Semoga pembelajaran kita hari ini diberi kelancaran dan kemudahan oleh Allah. Teman-teman kelas 1, hari ini pelajaran tematiknya sudah memasuki tema 6, subtema 3 yang berjudul lingkungan sekolahku. Jadi, pada tema 3 ini kita akan banyak membahas tentang lingkungan sekolah. Jadi, teman-teman silahkan dipersiapkan buku tematiknya dan juga alat tulisnya ya. Sekolah Lani memiliki halaman luas. Banyak pohon di halaman sekolah. Semua warga sekolah menjaga kebersihannya. Lani bersyukur memiliki sekolah yang bersih, sehat, dan asri. Nah, bagaimana keadaan sekolahmu? Apakah bersih? Apakah sehat? Apakah asri? Nah, sekolah KIS itu bersih, sehat, dan asri ya teman-teman. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir. Sekolah adalah tempat belajar bersama. Kita pasti senang belajar di lingkungan sekolah yang bersih dan nyaman. Agar tercipta lingkungan sekolah yang bersih dan nyaman, kita juga harus ikut memelihara lingkungan sekolah. Jadi, kebersihan lingkungan tidak hanya tanggung jawab petugas kebersihan teman-teman, tapi semua warga yang ada di lingkungan sekolah wajib menjaga kebersihan sekolah. Sekarang, Miss akan membacakan teks bacaan yang ada di halaman 81 yang berjudul Sekolahku Bersih dan Sehat. Aku senang belajar di sekolah. Sekolahku bersih dan nyaman. Lingkungannya hijau dan asri. Banyak pohon ditanam di sekolahku. Setiap hari tanamannya disiram. Udara di sekolahku menjadi segar. Ruang kelas di sekolahku juga bersih. Guruku mengingatkan, jangan buang sampah sembarangan. Buanglah sampah di tempatnya. Kami semua bekerja sama menjaga kebersihan. Tidak ada yang membuang sampah sembarangan. Teman-teman kelas 1, apakah ada yang suka membuang sampah sembarangan? Misalnya teman-teman habis makan ciki, kemudian teman-teman membuangnya di ruang tamu. Apakah ada yang seperti itu? Semoga teman-teman kelas 1 selalu membuang sampahnya pada tempatnya ya teman-teman, yaitu di tempat sampah, bukan di tempat yang lain. Sekarang pada halaman 82 teman-teman ditugaskan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada pada halaman tersebut. Pertanyaannya ada 5 nomor ya teman-teman. Nah, teman-teman jawab berdasarkan
teks bacaan yang tadi sudah Miss bacakan. Teman-teman, tadi pada teks bacaan yang berjudul Sekolahku Bersih dan Sehat yang tadi sudah Miss bacakan, ada sebuah kalimat atau ungkapan perintah. Ungkapan perintah adalah ungkapan yang digunakan untuk memerintahkan seseorang melakukan sesuatu. Apakah teman-teman tahu yang mana yang merupakan ungkapan perintah dari teks bacaan ini? Coba teman-teman lihat. Apakah ada yang sudah menemukannya? Teman-teman, sekarang Miss beritahu ya. Ungkapan perintah pada teks bacaan ini terdapat pada kata buanglah sampah di tempatnya. Jadi, kalimat buanglah sampah di tempatnya merupakan ungkapan perintah. Karena kalimat ini memerintahkan seseorang untuk melakukan suatu kegiatan, yaitu membuang sampah pada tempatnya. Nah, sekarang kalimat ungkapan perintah yang tadi sudah Miss beritahu, teman-teman silahkan tuliskan pada halaman 82 bagian ayo menulis ya. Sekarang coba teman-teman beri tanda centang pada kalimat yang merupakan ungkapan perintah di halaman 83. Jadi, di halaman 83 ada 5 kalimat. Nah, silakan teman-teman beri tanda centang untuk kalimat yang merupakan kalimat perintah ya. Teman-teman lihat mana kalimat yang berisi memerintahkan orang lain untuk melakukan suatu kegiatan. Teman-teman, ingat loh bahwa kita adalah warga sekolah. Kita harus ikut menjaga kebersihan dan keindahan sekolah. Sekolah yang bersih dan rapi pasti membuat kita nyaman untuk belajar. Nah, agar sekolah rapi, kita harus meletakkan peralatan-peralatan sekolah pada tempat yang sesuai. Untuk pajangan-pajangan kelas juga harus diletakkan dengan rapi. Pajangan membuat kelas menjadi lebih indah dan rapi. Salah satu pajangan yang ada di kelas yaitu Garuda Pancasila. Nah, Garuda Pancasila bisa membuat kelas menjadi indah. Garuda Pancasila juga dapat membantu kita untuk mengingat pelajaran. Sekarang, apakah teman-teman masih ingat bunyi dari sila-sila Pancasila? Siapa yang masih ingat? Pasti semua teman-teman kelas 1 masih ingat ya. Coba Miss tanya, ada berapa sila pada Pancasila? Coba, siapa yang masih ingat? Ayo. Ada 5, betul sekali. Sila Pancasila ada 5. Nah, pada tema sebelumnya, teman-teman sudah mempelajari bunyi sila ke-1 dan sila kedua beserta lambangnya. Kali ini kita akan kembali mengingat bunyi sila ketiga beserta lambangnya. Coba teman-teman, sekarang kita ingat-ingat lagi ya. Mulai dari sila pertama. Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Betul sekali. Untuk lambangnya apa ya teman-teman? Lambangnya adalah bintang. Betul sekali. Nah, untuk bunyi sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambangnya apa ya teman-teman? Waktu itu teman-teman sudah pernah gambar. Lambangnya yaitu rantai. Betul sekali. Sekarang pada halaman 85, teman-teman diminta untuk memberi tanda centang pada kotak warna yang tepat yang berisi bunyi sila ketiga.
Jadi silahkan teman-teman lihat yang mana yang merupakan bunyi sila ketiga. Kemudian teman-teman beri tanda centang pada kotak berwarnanya ya. Setelah teman-teman mengingat bunyi sila ketiga, sekarang kita akan mengingat lambang dari sila ketiga Pancasila. Pada halaman 86 terdapat potongan-potongan gambar dari lambang sila ketiga. Nah, teman-teman, untuk yang di kotak bawahnya, silahkan teman-teman tuliskan lambang dari sila ketiga ya. Nama lambangnya apa? Karena di sini susunannya tidak bisa dipotong, maka teman-teman silahkan tuliskan saja ya di kotak yang ada nama lambang bilangan dari sila ketiga. Teman-teman cukup menuliskan pada satu kotak saja ya. Terserah teman-teman mau menuliskan di kotak yang mana. Pajangan-pajangan dapat memperindah kelas. Kita bisa memajang hasil karya di kelas. Nah, di bawah ini ada contoh karya yang bisa jadi pajangan. Coba teman-teman perhatikan. Di sini ada karya 3 dimensi berbentuk daun yang terbuat dari tanah liat. Nah, tanah liat dicetak mengikuti bentuk wadah tertentu. Sekarang kita akan melihat cara pembuatannya ya, teman-teman. Untuk cara membuatnya, teman-teman bisa melihat pada halaman 88. Yang pertama yaitu ketika teman-teman ingin membuat, teman-teman harus menyiapkan adonan tanah liatnya dan cetakan yang diinginkan. Kedua, teman-teman masukkan adonan tanah liat ke dalam cetakan hingga penuh ya, teman-teman. Nah, yang ketiga, lepaskan tanah liat dari cetakan. Dan yang terakhir, keringkan hasil cetakan dengan cara dijemur atau dibakar. Sekolah Beni mempunyai lapangan rumput yang hijau. Siswa-siswa bisa berolahraga dan bermain di sana. Hari ini, Beni akan berolahraga di lapangan itu. Udara segar membuat Beni menjadi semangat. Beni dan teman-teman berkumpul di lapangan. Mereka akan berlatih melakukan salah satu gerakan pada senam lantai. Gerakannya disebut squat jump. Gerakan squat jump terdiri atas 3 rangkaian gerak. Ada gerak tolakan, lalu melayang, kemudian mendarat. Nah, teman-teman bisa memperhatikan gambar urutan gerakan squat jump pada gambar yang ada pada layar ya. Beni dan teman-teman merasa segar setelah berlatih. Mereka telah melakukan gerakan squat jump bersama. Mereka menikmati lingkungan sekolah yang asri. Mereka juga menikmati udara pagi yang sejuk. Hal itu membuat tubuh mereka terasa lebih segar. Selesai berlatih, mereka beristirahat sejenak. Guru memperbolehkan anak-anak untuk minum. Nah, selesai minum, Edo membuang botol minumnya tidak pada tempatnya. Pak Guru pun menegur Edo. Teman-teman bisa membaca teks percakapan antara Pak Guru dan Edo pada halaman 92 ya. Teman-teman ingat loh bahwa sebagai murid yang baik, teman-teman harus menurut perintah guru. Nah, tadi berdasarkan teks percakapan
antara Pak Guru dan Edo. Pak Guru memerintahkan untuk membuang sampah pada tempatnya. Nah, membuang sampah pada tempatnya adalah perintah yang baik. Jika perintah baik, maka teman-teman harus melaksanakannya ya. Nah, lingkungan sekolah yang bersih harus dijaga bersama oleh seluruh warga sekolah, bukan hanya dijaga oleh petugas kebersihan ya, teman-teman. Baik teman-teman, teks percakapan tadi menjadi materi terakhir pada pertemuan hari ini. Jadi, pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai ya, teman-teman. Teman-teman sudah menyelesaikan tema 6, subtema 3, dan pembelajaran ke-1 dan ke-2. Mari bersama-sama kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirobbil alamin. Semoga materi yang disampaikan hari ini bermanfaat untuk kita semua ya. Baik teman-teman, Miss ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi besok ya teman-teman kelas 1.